Hai guys. Kembali lagi di channel IPS 3 bersama kelompok 4. Jadi kita di sini ada di Museum Mandala Wangsit. Perkenalkan, nama aku Rahma Sukmawati. Nama aku Mentari Dwi Putri Janwati. Nama aku Fiona Jasmine Indonesia. Nama saya Farhan Firjansyah. Nama saya Nabil Ilham. Nama saya Akmal Pujan Ramadan. Nah, jadi kita di sini bakal menjelaskan tentang materi kemiliteran Indonesia bersama kemiliteran Revolusi Prancis. Tunggu banget. Nonstop. Nah, jadi sebelum kita masuk museum, aku bakalan ngejelasin gimana sih hubungan antara Angkatan Darat pada Revolusi Industri dan yang ada di Museum Mandala Wangsit. Jadi, Angkatan Darat pada masa Revolusi Prancis sangat berkembang pesat dalam konsep wajib militer dan strategi perang modern yang menginspirasi perjuangan militer di dunia. Nah, di Museum Mandala Wangsit ini banyak sekali ditampilkan berbagai perjuangan militer TNI dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang juga mengadopsi strategi perjuangan rakyat serta semangat revolusi dalam melawan perjuangan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dadah. Oke guys, aku Rahma. Jadi selama aku tadi menelusuri Museum Mandala Wangsit ini, ternyata tidak boleh direkam atau di video, tetapi hanya boleh foto atau video di tempat-tempat tertentu. Nah, jadi aku sudah menemukan nih perbedaan kemiliteran Indonesia dengan kemiliteran yang ada di Revolusi Prancis, bersama berkaitannya dengan Mandala Wangsit yang katanya kemiliteran banget. Jadi, kemiliteran Indonesia itu berfokus pada perjuangan untuk melawan penjajahan Indonesia dengan melakukan strategi kombinasi menggunakan senjata tradisional dan modern dengan strategi gerilya. Sedangkan kemiliteran Revolusi Prancis itu menggunakan kemiliteran yang asli, guys. Jadi mereka tuh berfokus untuk melakukan restrukturisasi untuk membentuk republik dengan revolusi absolut untuk menggulingkan absolut untuk membentuk republik dengan kombinasi kemiliteran dan strategi perang konvensional. Nah, menurut sepengetahuan aku sih kayak gitu ya. Menurut teman-teman yang lain gimana ya? Oke, kita lihat. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan yang masuk ke pikiran saya ya guys. Kalau menurut saya itu di Museum Mandala Wangsit itu ada kayak koleksi-koleksi demokrasi kayak gitu, tentang sejarah peperangan. Terus ada juga senjata-senjata. Terus ada juga hasil-hasil demokrasi lah, koleksi-koleksi. Terus yang paling saya plot twist itu masih ada bendera yang digunakan untuk peperangan saat perjuangan kemerdekaan. Terus ada juga ini, kalau di Perancis itu ada bendera trikolor yang biru putih merah. Terus ada koleksi-koleksi poster, sama ada hak asasi manusia yang tahun 1789. Sekian aja vlog dari saya. Terima kasih ya guys. Dadah. Halo guys, di sini juga aku mau ngejelasin perbedaan seragam yang ada di Mandala Wangsit dan yang ada di Revolusi Prancis. Kalau di sini banyak banget loh ternyata seragam-seragamnya, dan yang paling mencolok tuh seragam loreng, dan ada juga jubah-jubah, banyak lagi deh. Terus yang setahu aku di Revolusi Prancis itu mencoloknya dengan warna biru, merah, dan putih. Dan juga ada yang berkaitan gitu loh, apa sih namanya, sempit gitu. Terus di Revolusi Prancis tuh pakai yang ada topi gitu, topinya
ada pernak-perniknya deh, pokoknya gitu deh. Perbedaannya gitu aja. Lalu lanjut ke yang lain ya. Bye bye. Oke guys, tadi aku udah lihat senjata-senjata tradisional yang ada di Museum Mandala Wangsit. Nah tadi yang senjata tradisional yang ada di Museum Mandala Wangsit adalah golok, terus bambu runcing, dan keris yang digunakan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia untuk memerdekakan negara Indonesia. Berbeda dengan senjata revolusi Prancis yang menggunakan tombak dan bayonet untuk memperjuangkan untuk melawan pasukan kerajaan. Oke guys, gitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Farhan Hafid Diansyah. Apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang alat komunikasi dan strategi militer yang ada di Museum Siliwangi ini. Alat komunikasi yang digunakan adalah radio militer yang digunakan saat perang gerilya. Selanjutnya ada di revolusi Prancis. Mereka menggunakan surat dan selembaran propaganda revolusioner yang digunakan untuk membangkitkan semangat rakyat masyarakat dan mengorganisir perlawanan. Sekian vlog dari saya. Dadah. Oke, jadi di sini kita udah bersama pembantu kita. Dan Bapak siapa? Nama saya Oi Surudin. Tapi kalau lebih dulu saya menyebutnya Pak Oi. Oke, di sini kami bersama Pak Oi akan sedikit bertanya mengenai Museum Mandala Wangsit. Boleh untuk Fiona. Yang pertama kan kita tadi muter-muter di museum tuh dia banyak melihat kayak senjata-senjata gitu kan. Itu tuh tentara Siliwangi itu nggak di satu tempat, itu di mana aja gitu. Siliwangi ikut andil dalam menumpas pemberontakan di Indonesia. Juga ditugaskan ke luar negeri sebagai pasukan tenaga. Di Indonesia seperti pemberontakan di Jawa Barat, di Aceh, Kalimantan, Timur Timur, APRA di Kota Bandung, kemudian dan pokoknya ada pemberontakan di Indonesia. Siliwangi ikut andil dalam menumpas pemberontakan yang ada di Nusantara dan dunia. Selanjutnya, oke kan ada muter-muter, terus aku jadi tertarik dengan bangunan-bangunan yang ada di sini. Terus sepengetahuan Bapak, selama pembangunan Museum Mandala Wangsit ini ada kendala atau ada peristiwa apa selama pembangunan museum ini? Untuk pembangunan museum, karena ini bangunan ini dibangun tahun 1926, jadi saya belum dilahirkan. 1926, dan di kota bangunan baru 1980 saya waktu masih sekolah. Jadi kesini sudah ada bangunan museum. Selanjutnya Pak, kenapa museum ini namanya Museum Mandala Wangsit? Museum Mandala Wangsit diambil dari bahasa Sanskerta, Mandala, Wangsit, dan Siliwangi. Mandala itu artinya tempat, arena atau pelagan. Wangsit artinya pesan. Siliwangi yang pertama diambil dari nama Raja Pajajaran Provinsi Siliwangi, yang kedua Siliwangi diambil dari nama Kesatuan TNI Angkatan Darat Jawa kepada Siliwangi. Secara keseluruhan, Mandala Siliwangi adalah merupakan tempat untuk menyampaikan pesan dari para pejuang pahlawan zaman dulu kepada generasi berikutnya melalui benda koleksian dan budaya. Jadi seolah-olah pahlawan pejuang memberikan pesan kepada kita selaku generasi penerus, pesannya adalah teruskan perjuangan ini. Apa perjuangan sekarang? Sesuai dengan profesi bidang masing-masing. Misalkan Farhan sebagai tukang beca, pelajar dengan baik. Bukan saya Belanda, Jepang,
dan yang lain negara lain menjadi Indonesia. Kalau Indonesia baru jadi harapan setelah keluar dari musim ini semangat bertempur akan ada di depan. Baik, makasih untuk Bapak Boy yang udah menjawab, udah memandu dan menjawab pertanyaan dari kami. Oke, jadi vlog kita udah selesai. Semoga vlog ini bermanfaat. Ketemu lagi di vlog selanjutnya.